Teman baru. Pagi hari datang, sinar matahari membuat mataku silau. Aku melihat sekeliling, dan Ana sudah tidak ada di dekatku. Cepat juga dia bangunnya, kataku, sambil merapikan kasur. Kakak sudah bangun. Suara Ana yang tepat berada di belakangku membuatku terkejut. Kau membuatku kaget, kataku sambil mengelus dadaku. Maaf kak, aku pikir kakak masih tidur. Biasanya orang kota bangunnya jam 9, tetapi kakak bisa bangun pagi juga, katanya sambil tertawa. Aku memang selalu bangun pagi, kataku melanjutkan pekerjaanku. Oh, aku baru tahu. Kalau kakak sudah selesai langsung ke dapur, ibuku sudah masak, kata Ana sambil berlari keluar dari kamarnya. Aku menyelesaikan dengan cepat pekerjaanku. Aku juga lapar. Entah kenapa, biasanya aku makan siang, tidak makan pagi, tetapi perutku terasa lapar dari tadi. Aku melangkah ke dapur. Ibu Ana dan Ana sudah ada di sana. Mereka sedang menyiapkan makanan. Hanya nasi, telur dadar, mie, dan sayur bayam yang bertata di atas meja. Uni, maaf, hanya ada makanan seadanya saja, kata Ibu Ana mengambilkan aku piring. Tidak apa-apa tante, aku juga sering makan seperti ini, kataku berbohong. Padahal di rumah aku selalu makan makanan yang enak. Ayam goreng tidak pernah lepas di meja makan. Ayo makan, Ana sudah lapar, kata Ana sambil memukul meja dengan sendok yang dia pegang. Sabar Ana, biarkan tamu dulu yang makan baru kita, kata Ibu Ana mengambilkan aku nasi terlebih dahulu baru Ana. Aku memakan dengan lahap. Ini pertama kalinya aku makan bersama seseorang. Biasanya aku hanya sendirian makan di rumah. Itu yang membuatku hanya makan sedikit, walau makanannya begitu enak. Tetapi di sini, makanannya hanya sederhana. Ku bisa makan dengan lahap, mungkin karena kehangatan keluarga ini yang membuat aku mempunyai nafsu makan. Uni, tambah nasi, jangan malu-malu. Aku dan Nek Lina sudah seperti keluarga, kata Ibu Ana. Aku langsung menyendok nasi dengan banyak. Ana dan ibunya hanya tersenyum melihat tingkahku. Mereka bergantian menyodorkan lauk padaku. Baik sekali sekeluarga ini. Aku sangat ingin selalu makan bersama keluarga juga. Tetapi kapan Mama dan Papa punya waktu untukku? Tanyaku dalam hati melihat Ana dan ibunya bergantian. Aku melihat bayangan seseorang yang memakai baju putih terusan, tetapi wajahnya tertutup dengan rambut. Aku terkaget ketika orang tersebut bisa terbayang dan melayang seperti anak kemarin. Karena kaget, piringku tidak sengaja jatuh. Ana dan ibunya terkejut. Dia kemudian melihatku dengan tatapan bingung. Kakak, kenapa? Kok piringnya bisa jatuh? Tanya Ana yang duduk di dekatku. Uni, kau baik-baik saja? Tanya ibu Ana juga. Aku mungkin hanya halusinasi. Tidak mungkin, bukan ada kuntilanak gentayangan siang bolong seperti ini, kataku yang membuatku Ana dan ibunya saling memandang. Kau melihat kuntilanak di mana? Kata Ana penasaran. Di jendela itu aku melihat kuntilanak melayang. Mungkin aku hanya halusinasi kali, kataku. Uni, hiraukan jika kau melihat hal aneh. Sudah biasa di kampung ini. Hantu muncul di siang maupun malam. Kau harus terbiasa melihat hal seperti itu, kata Ibu Ana. Aku sama sekali tidak mengerti. Aku merasa tidak ingin tinggal lebih lama di sini. Aku tidak terbiasa melihat makhluk gaib berkeliaran. Di saat kami masih makan, seseorang mengetuk pintu rumah. Dengan terpaksa, Ibu Ana berhenti makan dan mengecek tamu di luar. Tidak lama, Ibu Ana kembali dengan terburu-buru. Ana, kau antar Uni pulang sekarang, teriak Ibu Ana ketakutan dan panik. Memangnya kenapa, Bu? Kakak belum selesai makan. Ana tidak mengerti. Sementara aku menghentikan makanku. Ayahmu sudah pulang, kata Ibu Ana yang membuat Ana dengan paksa menarik tanganku. Maaf kak, kita harus segera pergi dari sini.
Aku masih bengong. Kenapa sikap mereka tiba-tiba berubah ketika ayah Ana pulang? Rahasia apa yang mereka sembunyikan terlebih? Aku dan Ana lewat pintu belakang, membuat aku semakin curiga dengan ayah Ana. Aku lupa sesuatu di kamar, kataku berlari masuk. Padahal tidak ada yang kelupaan, aku hanya ingin melihat sekilas. Bagaimana ayah Ana? Mereka berdua terlihat panik ketika dia datang. Aku menghiraukan teriakan Ana. Aku melihat seseorang yang menyeramkan di ruang tamu, sedang duduk bersama ibu Ana. Apa ini? Dia seperti genderuwo. Aku terkejut hingga menjatuhkan vas bunga di belakangku. Spontan, ibu dan ayah Ana melihat ke arahku. Genderuwo, teriakku berlari ke belakang. Kenapa ada orang lain di sini, istriku? Aku sudah katakan berkali-kali untuk tidak membawa manusia ke rumah kita, atau aku akan menghabisinya, teriak genderuwo yang suaranya sampai terdengar di telinga. Ana. Aku memanggil Ana ketika dia sudah dekat denganku. Tetapi sesuatu berdiri di depan Ana dengan cepat membuatku berhenti berlari. Genderuwo. Ayah, jangan sakiti temanku ya. Dia orang baik, teriak Ana di belakang genderuwo. Aku tidak menyangka genderuwo ini adalah ayah Ana. Bagaimana bisa? Aku mundur perlahan, menjauhi genderuwo ini. Aku tidak mau menjadi santapannya. Manusia, kau sudah datang ke rumahku. Kau akan menjadi santapan bagiku, katanya sambil tertawa. Tidak akan. Aku tidak akan mau menjadi makanan untukmu, teriakku melawan. Sia-sia kau mengatakannya. Semua manusia yang pernah menginjakkan kakinya di rumahku sudah aku santap satu persatu. Kau akan menjadi berikutnya, kata genderuwo dengan menekankan suaranya seperti mengancam. Nenek, tolong aku, teriakku memanggil nenekku walau itu sia-sia. Genderuwo semakin maju ke arahku. Aku sangat ketakutan. Apa yang dikatakan genderuwo untuk memakanku akan menjadi kenyataan. Aku tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa. Ayah, jangan. Dia teman Ana, teriak Ana tetapi tidak dipedulikan oleh genderuwo ini. Jika aku jadi Ana, aku tidak akan mau menganggap genderuwo ini sebagai ayah. Dia adalah iblis yang selalu memakan manusia, gumamku di saat genting. Kenapa juga aku harus memikirkan Ana? Pikirkan dirimu, Uni. Jangan pikirkan yang lain. Bagaimana caranya aku bisa lolos dari genderuwo ini di saat panik seperti ini? Aku tidak bisa berpikir. Aku pasrah jika harus menjadi makanan bagi genderuwo yang kelaparan ini. Maafkan aku, Nek. Aku tidak akan bisa bertemu nenek lagi. Ayah, ibu, aku tidak akan merepotkan kalian lagi, kataku menutupi mataku. Aku pasrah menjadi santapan genderuwo ini. Sudah berapa menit aku menutup mata, tidak terjadi apapun padaku. Aku juga tidak merasa sakit di bagian tubuhku. Tidak mungkin jika genderuwo mundur untuk memakanku. Dia terlihat sangat kelaparan barusan. Lari, Uni, lari, teriak Ana. Aku membuka mataku karena penasaran apa yang terjadi. Ibu Ana menyiram air pada suaminya sendiri. Air tersebut membuat genderuwo tidak bisa bergerak beberapa menit. Ini kesempatan bagi aku berlari sekencang-kencang menjauhi rumah Ana. Teriakan genderuwo yang marah membuat burung-burung bertebaran di mana-mana.